Puisi apa kabar? Semakin waktu bergulir, semakin ku mengerti arti apa kabar. Yang ternyata mengulik beragam rasa dan alur kehidupan. Yang ternyata menjadi rekaman bagi kisah hidup, perjalanan hidup. Yang ternyata menjadi wadah bagi sesama anak manusia untuk saling merekam dan meresmikan apa yang telah terjadi dalam episode hidupnya. Sedang seru-serunya, sedang di puncak jaya, atau sedang bergelimang harta, tahta, dan duka. Update kehidupan, ujarnya. Tak habis kupikir, betapa lamanya tak kusadari hal ini. Kupikir itu hanya sekadar basa-basi yang syarat akan gengsi. Kupikir itu hanya tameng untuk saling menutupi rasa. Kupikir itu hanya format, template di dunia orang dewasa yang telanjur terukir tidak berguna. Nyatanya, bukan hanya sapaan semata ya, namun menjadi wadah menyalurkan rasa yang sering syarat akan makna bagi sesama. Oke, apa kabar semuanya? Tadi sedikit puisi ya yang coba gue buat tentang arti dari pertanyaan apa kabar. Nggak tahu kenapa ya, semakin kesini tiba-tiba kemarin kayak menyadari aja gitu. Oh iya, ternyata pertanyaan dari apa kabar itu bukan sekedar basa-basi di dunia dewasa ini gitu ya. Ya mungkin awalnya memang basa-basi ya, berawal dari basa-basi, namun terutama bagi untuk sosok atau teman-teman yang dekat gitu ya, sepertinya tidak lagi basa-basi gitu ya, sepertinya itu punya makna mendalam gitu, apalagi yang suka ngumpul gitu ya, suka nongkrong ya, itu bukan lagi sekedar pertanyaan basa-basi gitu. Terlepas gitu ya dari jawabannya itu yang kita dapat, apakah jawabannya sebenarnya atau enggak ya, jujur apa enggak, apa adanya apa enggak, tapi pertanyaan apa kabar itu menjadi pintu masuk gitu ya. Kalau lo mau konser gitu ya, dia tuh kayak jadi HTM-nya gitu loh buat membahas topik-topik yang lagi dirasakan gitu ya. Misalnya dari lu nanya apa kabar, itu bisa muncul loh masalah sama nyokap. Dari apa kabar bisa muncul kesesakan hati gitu ya. Tiba-tiba udah nangis aja tuh orang, tiba-tiba udah berderai-derai gitu ya, padahal kita cuma nanya apa kabar. Tapi dari pertanyaan apa kabar juga bisa muncul gitu ya, ada 100 gak bro gitu. Justru memancing ini ya, memancing yang tidak kita inginkan gitu. Tapi terlepas dari apapun itu jawabannya, mungkin apa kabar ini yang dianggap orang gitu ya, sebagian orang sebagai jalan silaturahmi ya, yang penting untuk dijaga. Gue sebagai introvert ya, sebagai orang yang tidak suka basa-basi, karena gue ya merasa tidak ada perlunya gitu ya, dan gue tidak bisa melakukan itu secara natural gitu ya, seperti orang ekstrovert gitu kan, dia memang sudah terbiasa dan memang seneng gitu ya melakukan itu gitu.
gue tidak mengotak-otakkan introvert extrovert, cuman gue merasa ini kecenderungan aja gitu ya, yang kebetulan gue rasakan gitu. Gue orang yang sebenarnya nggak suka melontarkan pertanyaan itu gitu ya. Kalau gue ditanya apa kabar, it's okay, gue akan jawab gitu. Tapi kalau gue harus menanyakan itu bukan gue banget gitu ya. Nah sebenarnya gue juga sebelumnya merasa dalam silaturahmi itu nggak harus kok kayak gitu ya, dengan cara gue sendiri lah gitu. Jadi gue tidak menganggap penting gitu ya pertanyaan-pertanyaan seperti apa kabar itu. Ya memang sebenarnya nggak penting-penting amat juga sih gitu. Lo kan juga nggak tahu gitu kan, apakah temen lo itu jawabnya benar apa enggak, apakah memang dia pengen ditanya gitu ya, apakah dia memang pengen sharing atau enggak, kan kita juga nggak tahu itu. Tapi gue menyadari gitu loh bahwa di dunia dewasa ini pertanyaan itu tuh punya makna gitu, makna yang buat gue ternyata dalam ya gitu loh. Terutama ketika kita mendapatkan respon yang ternyata ya kita tetap nggak bisa tahu ya, nggak bisa memastikan apakah jawaban itu benar-benar yang dialamin. Tapi ketika dia bisa sharing gitu ya sama kita, dan kita juga intensinya care gitu ya, nggak cuman kepo, itu tuh paling tidak gitu ya, kita tuh bisa jadi orang yang secara nggak langsung tuh nih orang mau lo cerita sama gue gitu. Nih orang yang tadinya nggak kepikiran buat sharing jadi sharing gitu. Kalau kebetulan ya kita dapet yang memang benar-benar yang mau sharing. Tapi ya maksud gue apapun ya jawaban yang kita dapat gitu ya, entah jawaban yang singkat, padat gitu ya, baik gitu ya misalnya, atau jawaban fake gitu ya, atau yang beneran sharing. Tapi poin gue di sini adalah yang penting lu tuh sudah pernah bertanya gitu loh, dan lu nggak ngaruh jawabannya apa gitu. At least lu udah ngelontarin dulu deh gitu. Gue belajar di situ gitu loh, bahwa kok iya ya, yang penting gue udah nanya dulu aja secara santai gitu, mau dia sharing apa enggak, mau dia jawabnya benar apa enggak, ya itu bukan kontrol gue dong, benar nggak? But at least dengan kita intensinya itu care, ya poin gue di sini intensinya ya, paling tidak itu jadi jalan kita untuk apa ya, sebagai bentuk dia bisa dibilang sharing, bisa dibilang kita jadi nolong orang juga bisa kan gitu loh. Biasa sekedar kata-kata yang simple itu, pertanyaan yang tadi yang dianggap basa-basi itu gitu loh. Dan gue ketika sudah tiba-tiba aja gitu ya menyadari, memahami ini, oh iya ya, sebenarnya gak ada salahnya loh. Memang secara natural gue nggak terbiasa gitu ya, gue nggak senang gitu melakukan itu. Tapi ketika gue tahu maknanya dan kita secara tulus melakukannya gitu ya, gue merasakan jadinya akan menjadi bersyukur ketika gue melakukan itu gitu. Kenapa? Ya karena kitanya kan sudah tulus gitu ya, kitanya sudah tidak ngarep nih jawabannya apa. Kita melontarkan pertanyaan itu ya udah ikhlas aja gitu, sebagai bentuk care kita kan sama temen. Dan mau lu jawabannya basa-basi, mau lu jawabannya fake, ya kita tetap mendoakan gitu loh, bahwa ya semoga lu memang benar-benar baik,
ya semoga lo memang bener-bener oke, sehat, fine gitu ya. Kalaupun dia memang bilang gitu ya, gue lagi bete nih, gue lagi dalam masalah atau lagi bad mood atau bad condition gitu ya, ya lu bisa bantu apa enggak gitu ya. Yang penting, oh dia lagi begini nih, sekarang lagi di bawah gitu misalnya ya, ya kita juga bisa mendoakan gitu loh, semoga dia bisa survive, bisa tetap bertahan dan mampu menghadapi itu gitu. Terlepas dari kita bisa membantu apa enggak gitu loh, dan whatever bantuan yang kita bisa lakukan gitu ya. Dan buat gue, bantuan juga bukan sekedar fisik, psikologis atau materi ya, tapi kita bisa mendoakan gitu ya, berharap yang terbaik buat teman-teman kita gitu ya, buat siapapun yang kita tanya. Itu juga sudah lebih dari apapun ya, karena orang bilang gue hanya bisa mendoakan, gue hanya bisa sekedar berdoa segala macam. Buat gue ya, semakin kesini juga gue menyadari doa itu bukan sekedar, bukan hanya ya, tapi benar-benar itu powerful gitu ya, sesuatu yang powerful yang kita intensikan ke orang lain gitu sih. That's the point ya, yang gue mau sharing gitu. Mungkin gak tahu buat yang lain mengalami atau enggak ya, kebetulan aja nih gue menyadari hal ini dan gue mau share aja sih gitu. Gak tahu juga ini benar apa enggak ya. Yang penting gue merasa sepertinya baik kalau gue share gitu ya. Itu aja. Oke, thank you semuanya. Salam sadar.